Hai, selamat malam dan selamat datang di BSC Wealth Summit 2025. Saya Richie. Saya Dimas. Hari ini kita akan membahas satu topik yang harusnya sangat menarik, terutama bagi Anda-Anda, teman-teman yang sedang berada dalam proses adulting. Adulting is hard ya. Ya kalau dulu ingat-ingat pas saya kecil, saya pengen banget cepet-cepet gede. Supaya punya uang sendiri, bisa beli apa aja yang saya mau. Karena dulu kalau minta beli mainan, ya nggak mungkin semuanya dibeliin. Which is good, karena kalau semuanya dibeliin ya mungkin saya jadi manja. Tapi saya pengen cepet-cepet gede. Tetapi ternyata pas udah gede, Bro Dimas gimana? Gimana tuh udah gede? Udah gede, ya malah pengen jadi anak kecil lagi ya. Karena nggak usah bayar bill ya. Nggak usah bayar bill, nggak usah bayar cicilan, nggak usah bayar listrik, nggak usah bayar PBB, dan biaya tak terduga lainnya. Ya, tapi ya that's life. Anyway, kita udah di sini dan saatnya untuk kita bukan cuman menikmati atau menikmati hidup aja, tapi kita juga udah punya tanggung jawab yang berbeda ya. Nah, mungkin kita lihat di slide ini. Ini adalah stage of life. Pertama, kita mulai dari balita, bayi, apapun yang kita mau semua dikasih. Kita nangis dikasih susu. Kita mau tidur, boleh tidur. Kita mau ngapain aja boleh. Kita rusakin barang, gak dimarahin. Kemudian ya kita jadi anak kecil yang mulai ya tetap masih fokusnya main, banyak main, semuanya mau boleh. Minta ini itu biasanya masih dikabulkan. Kemudian lanjut mulai masuk ke masa muda ya, remaja. Lanjut lagi lulus universitas. Nah disinilah biasanya hidup kita dimulai. Kita berasa wah akhirnya habis ini saya akan masuk kerja dan saya bisa menikmati uang saya. Saya bisa foya-foya sesuai dengan apa yang saya mau. Kemudian masuklah sebagai fresh grad ya dan masuk berkarir. Nah, di titik ini mulai punya anak, punya tanggungan. Tetapi tanggungannya ternyata bukan cuman yang di sebelah kiri, bukan cuman anak-anak aja. Ternyata orang tua kita ya itu juga sudah harus kita bantu sekarang. Kita yang harusnya sekarang menjaga orang tua kita. Jadi gantian gitu ya. Nah inilah saya yang baju warna hijau dan Dimas yang baju warna coklat ya bro ya. Iya. Ya kira-kira inilah kita berada di dalam bisa dibilang tengah midlife kita nih. Dimana kita mulai punya uang, mulai punya karir, tapi juga ada yang harus kita jaga gitu ya. Nah, Bro Dimas, ini mengingat adulting is hard ya, terutama dari segi finansial. Bro Dimas punya utang nggak sih? Utang, ada cicilan. Ada ya? Ada. Cicilan ada, berarti punya utang. Oke, kalau boleh tahu utangnya apa sih? KPR. KPR? KPR. Berarti rumah ya? Rumah. Tapi kenapa mau beli rumah? Kan banyak kan orang sekarang bilang, aduh ngapain kita beli rumah? Mendingan nyewa aja kan murah, ya kan daripada nanti harga rumahnya nggak naik dan sebagainya. Kenapa sih kok Bro Dimas masih mau beli rumah? Kalau saya sih memang masih merasa rumah itu sebagai aset yang bagus juga. Selain untuk tempat tinggal, juga untuk aset investasi ya. Karena masih percaya harganya akan naik gitu ya. Kalau tadi dibandinginnya sama sewa gitu kan. Kalau sewa kan sama aja bulanan. Kalau saya bulanan bayar cicilan rumah, kalau ini sewa bayar bulanan sewa gitu ya. Yang akhirnya ya udah cuma buat nyewa aja gitu, nggak jadi apa-apa gitu. Artinya kalau cicilan rumah sekarang kan dicicil ngeluarin uang, tapi ya ada barang yang ada nilai investasinya yang harapannya emang naik dan ya biasanya emang naik gitu. Jadi nggak sia-sia lah gitu. Dan memang kebetulan masih jadi salah satu pilihan produk investasi, bukan produk ya, investasi saya aja sih. Oke, nah sebenarnya saya setuju nih. Kalau boleh cerita, sebenarnya banyak orang yang bilang, oh ya udah sewa aja lebih murah. Betul, secara nilai ekonomis mungkin sewa itu lebih murah. Tetapi bagi saya yang udah punya anak, bayangin kalau misalnya setiap setahun 2 tahun saya harus pindah rumah gitu. Pindah rumahnya gara-gara kesel harga sewa dinaikin karena ya si owner tahu saya udah nyaman. Nomor 2, namanya saya punya rumah, pasti kan pengen ada personal touch-nya dong. Pasti mau direnovasi, pasti mau ada barang-barang yang lucu-lucu yang kita suka. Tapi kan kalau udah direnovasi tempat itu kan itu bukan punya kita. Akhirnya ya nggak ada. Dan yang ketiga lebih penting lagi yang tadi Bro Dimas bilang. Kayaknya kita tuh perlu punya satu tempat untuk kita pulang, kita nyaman, dan kita berasa kita aman di situ.
Dan itu betul-betul bisa jadi tempat yang buat kita tuh recharge lagi. Dan kita tahu nggak ada yang bisa ambil ini dari kita. Itu penting banget kan? Benar. Dan ada satu lagi sebenarnya. Dulu pas saya mulai nyicil, kemudian selesai nih cicilan pertama. Mertua saya bilang, Richie, kamu harus segera cari cicilan lagi. Dalam hati saya, ya ampun, ini aja baru selesai napas gitu ya. Masa disuruh nyicil lagi sih? Saya tanya, kenapa? Oh karena kalau kamu nggak nyicil lagi, nanti uang kamu habis semua. Lu gimana ceritanya? Karena ya uangnya pasti habis. Dan bener sih, pas saya mulai nggak ada cicilan, biasanya saya banyak nggak beli-beli barang. Yang kali itu, waduh lumayan hedon juga. Ini itu dibeli padahal nggak perlu. Nah kemudian akhirnya ya saya bertekad, ya sudah berarti harus ada mulai cari aset yang lain ya. Jadi ya agree sih, ya kita memang sah-sah aja sebenarnya berhutang asal tujuannya apa. Jadi mungkin banyak orang berpikir jangan hutang itu nggak boleh, semua harus bayar tunai. Mohon maaf jika Anda sultan itu bisa, tapi kalau Anda orang pada umumnya, orang biasa, ya wajar-wajar saja kalau kita perlu utang untuk kumpulin aset. Nah, Bro Dimas, kalau kita telusuri lagi nih, sebenarnya semua jenis hutang itu sama apa nggak sih? Yang saya tahu sih beda ya. Ada secara umum ada dua, utang atau ya mungkin bahasa ininya resminya kredit ya. Ada kredit yang kita bisa bilang konsumtif dan ada juga kredit produktif gitu ya. Kalau kayak KPR tadi itu kreditnya masuknya kategori produktif. Kenapa produktif? Ya karena tadi kita ngeluarin uang untuk sesuatu yang ada nilai investasinya, nggak habis gitu. Sedangkan ada juga kredit konsumtif gitu, kredit yang kita beli sesuatu yang mungkin nilai barang yang kita beli itu ya akan menyusut, pada akhirnya habis nggak nilai investasinya gitu ya, atau benar-benar habis hilang gitu ya. Tapi apakah terus jadinya nggak boleh kredit konsumtif gitu ya? Ya nggak juga gitu, karena kan kredit konsumtif ada juga hal-hal yang sehari-hari mendukung kita gitu kan. Tapi disesuaikan juga gitu apa yang kita beli gitu. Misalnya saya ambil contoh beli gadget gitu ya, handphone gitu misalnya. Apakah harus selalu handphone yang paling bagus gitu kan? Ya kalau misalnya Anda content creator misalnya yang bikin konten dari handphone, ya harus yang bagus. Tapi kan handphone yang bagus mahal. Ya tapi kan dia ada return on investment gitu. Udah kayak perusahaan beli aset aja gitu, beli komputer. Jadi itu masih justify gitu. Meskipun dipakai secara personal juga, tapi kan dipakai juga untuk menghasilkan uang lah istilahnya. Tapi kalau kita memang sehari cuma dipakai buat apa sih? Cuma buat WhatsApp, sama lihat-lihat Instagram, TikTok, ya nggak harus yang paling tinggi sebenarnya gitu. Jadi disesuaikan juga ya kredit konsumtifnya tuh supaya nggak kebablasan gitu sih. Nah kalau kredit produktif ya tadi sih salah satu contohnya beli aset rumah. Gitu. Oke. Ya sebenarnya saya cukup setuju ya. Artinya nggak semua kredit konsumtif itu nggak boleh. Misalnya paling gampang beli baju seperti di gambar ini. Teman-teman ini lagi pada beli baju. Pertanyaan boleh nggak? Menurut saya tergantung. Jawabannya mungkin harus. Contoh, misalnya ada orang yang memang kerjanya di toko, ketemunya ya memang ya misalnya toko bangunan ya ketemunya ya tukang bangunan. Ya nggak usah kan pakai baju yang super mahal, yang pakai jas malah panas, mau buat apa. Tapi bagi orang-orang tertentu yang memang harus ketemu klien, harus representatif, apalagi punya posisi. Ya mungkin kadang-kadang mau nggak mau Anda harus punya baju yang ya mungkin arguably agak mahal, ya kan, baju yang mungkin menunjukkan brand, ya karena memang Anda punya posisi dan kadang-kadang itu menurut saya tuntutan daripada posisi itu. Ya jangan sampai posisinya cukup tinggi tetapi bajunya ya ibaratnya cari yang paling murah, ya rasanya nggak gitu juga ya. Ada saatnya kita emang bisa berhemat tapi ada saatnya nggak juga. Jadi memang tergantung ya, kredit produktif dan konsumtif ini sebenarnya subjektif. Artinya buat setiap orang hasilnya bisa berbeda. Nah, cerita-cerita tentang kredit konsumtif, Bro Dimas. Solusi dari BCA ada nggak sih yang kita bisa share malam ini? Kita yang pasti ada kartu kredit. Bro. Oh, kartu kredit? Iya, kartu kredit BCA. Tunggu, sebelum kita masuk lebih dalam. Kan banyak orang terjebak nih dalam hutang kartu kredit. Jadi sebenarnya kartu kredit itu boleh nggak sih? Boleh lah. Boleh? Boleh. Kenapa boleh?
Ya karena kartu kredit itu sebenarnya kan sebuah alat transaksi gitu ya, di mana kita bertransaksi tanpa harus langsung motong uang kita yang ada gitu ya. Jadinya enak, bisa ngatur cash flow juga sebenarnya dengan kartu kredit itu, gitu kan. Kedua, ya namanya hidup kadang-kadang ada yang mendadak, ada yang apa. Kartu kredit ini juga ada cicilan, biasanya bisa cicilan kan. Nah di BCA bahkan ada opsi cicilan 0% buat transaksi-transaksi tertentu yang biasanya minimal 500.000. 0% buat 3 bulan tuh. Lumayan tuh kalau lagi agak susah cash, kita bisa bantuin ngatur cash flow kita dengan cicilan itu. Selain itu, kayak kartu kredit BCA itu ada BCA Reward buat setiap transaksi yang kita lakuin itu ada nilai konversinya. Wah, lumayan ya. Nah, reward BCA itu bisa buat apa sih? Ya bisa buat bayar belanjaan kita lagi gitu. Kita bisa suatu saat belanja sesuatu bisa full pakai BCA Reward itu. Terus BCA Reward juga kadang ada promo-promo tertentu yang belanja pakai BCA Reward nanti bisa dapat apa di pasar swalayan. Okay. Atau misalnya juga ke BCA Expoversary gitu ya. Kalau ke BCA Expoversary biasanya ada promo double rewards. Double rewards apa sih? Intinya kita nuker voucher belanja itu nilai 2 kali dari reward yang kita punya. Misalnya kita punya 100.000, ya kita bisa dapat voucher belanja 200.000. Kita punya 1 juta ya bisa dapat voucher belanja 2 juta. Artinya kita banget ya. Artinya kita belanja sesuatu kayak diskon 50% lah kesannya. Iya, gitu. Jadi itu sebagian dari benefit-benefitnya kalau pakai kartu kredit gitu. Oke, dan BCA juga pilihannya banyak ya. Macam-macam ya. Kerjasamanya juga banyak ya. Yang paling orang sering bahas tuh kayaknya KrisFlyer ya. Salah satunya ya. Hits tuh. Buat yang suka traveling, yang pengen naik Singapore Airlines. Ya. Soalnya dapatnya bukan reward BCA tapi dapatnya miles KrisFlyer. Gitu. Oke. Nah, ini sebenarnya saya juga setuju soal kartu kredit ya. Malah kebanyakan spending saya itu pakai kartu kredit. Pertanyaannya kenapa? Karena 1, kita nggak harus bayar langsung. 2, yang lebih penting lagi itu kita dapat poin. Dan ketiga, di BCA itu lebih dari 500.000 bisa dicicil 3 bulan 0%. Tapi, ada tapinya. Nah ini yang mungkin penting tetapi banyak orang tidak lakukan. Kebanyakan orang misalnya punya uang 10 juta, dia pakai kartu kredit 3 juta. Jadi sebenarnya seolah-olah dia seperti punya uang 13 juta. Tapi kadang-kadang kita suka lupa uang kita itu sebenarnya cuma 7 juta. Loh kenapa? Karena di tabungan 10 juta, tapi kita punya hutang 3 juta. Jadi saran saya yang biasa saya lakukan juga adalah install aplikasi spending tracker. Banyak yang gratis. Jadi selalu masukin yang pertama aset, itu tabungan, uang di tabungan berapa, misal tadi 10 juta. Tapi ada juga liability atau hutang yang kita harus bayar. Itu misalnya tadi 3 juta. Nanti dia akan hitung net worth-nya atau kekayaan bersihnya, jadi aset dikurangin dengan hutang, itu adalah 7 juta rupiah. Nah, ini sangat penting. Jadi kalau buat saya, setiap kali saya pakai kartu kredit, saya langsung masukin, saya pakai itu, saya udah anggap uang saya di tabungan sudah hilang. Nah, jadi pas statement itu datang, saya akan dengan sangat mudah bayar. Bahkan sebelum, berapa hari sebelum, saya udah hitung, oh bulan ini saya harus keluarin sekian. Nah, jadi sebenarnya dengan keadaan demikian, kita bisa melakukan smart spending. Cuman yang banyak orang sulit untuk lakukan adalah soal disiplin tadi. Jadi sebenarnya kita bisa kok spending dengan smart dan menggunakan cicilan tanpa bunga, tetapi kita harus disiplin dan komitmen untuk bisa membayar juga. Nah, jadi itu ya. Nah, bagi teman-teman yang tertarik silakan buka website BCA. Banyak sekali pilihan kartu kreditnya sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman masing-masing. Dan selamat menikmati juga ya, banyak sekali produk-produk BCA lainnya di website. Nah Bro Dimas, ya ada tambahan nggak? Kan tadi buka website buat lihat informasinya. Yes. Apply-nya bisa dari website atau bisa juga langsung dari aplikasi My BCA. Kalau udah punya bisa langsung apply dari sana, udah bisa sekarang. Gampang ininya. Yes, yang bagi yang belum punya silakan download aplikasi My BCA. Itu adalah aplikasi yang super lengkap ya, semuanya ada di situ. Bisa nabung, bisa buka deposito, bisa investasi, bisa beli asuransi, bisa bayar tagihan listrik, ya kan, air, bisa bayar pajak mobil tahunan, pajak PBB. The list goes and on, panjang sekali ya. Semuanya bisa dilakukan di situ. Ya, apply kartu kredit, atur limit juga. Nah, itu aplikasi yang zaman now tuh harus punya lah pokoknya.
Nah, Bro Dimas, tadi kita bicara soal kredit konsumtif. Kalau kredit produktif, tadi kan Bro Dimas bilang ambil KPR BCA nih. Ya. Nah, setahu saya KPR BCA itu di Indonesia sekarang nilai KPR-nya tuh paling tinggi, artinya paling banyak nih peminatnya nih. Oh, oke. Nah, Bro Dimas punya nggak pengalaman tentang KPR BCA? Punya dong, karena sekarang masih jalan nih KPR BCA. Oke. Dan ya waktu itu milih BCA karena ngerasa paling prudent lah. Kemudian saya sih nggak dapat yang penawaran ini ya, cuma waktu itu sempat lihat juga nih penawaran KPR bunga berjenjang nih. Jadi fix tapi berjenjang. Kan biasanya itu kan fix 3 tahun atau fix 5 tahun, habis itu floating kan dengan angka ya pasar lah, floating persennya bisa macam-macam. Waktu itu lihat ada yang fix tapi berjenjang, menarik banget gitu karena fix berjenjang tuh waktu itu nggak salah 15 tahun, jadi 5 tahun pertama fix misalnya 5%, terus tahun 6 sampai ke 10 fix 7%, habis itu yang 11 ke 15 itu fixnya mungkin 9% gitu. Memang naik gitu ya. Tapi udah lebih terukur kan, kita tahu persis tuh nggak ada floating di situ. Jadi tahu dari tahun pertama sampai tahun ke-15 gitu ya. Perjalanan cicilannya akan kayak gimana, dan itu harusnya sih udah akan dikasih simulasi lengkap tuh selama 15 tahun tiap bulannya akan spending berapa cicilannya, dan ini akan dibayar untuk pokok berapa, untuk dibayar untuk bunga berapa. Jadi enak untuk langsung planning keuangannya tuh kalau pakai yang fix berjenjang itu gitu sih. Wah, bahkan udah dihitungin ya, berarti kita bisa tebak lah ya, maksudnya bisa ukur nanti di masa depan cicilan tuh berapa gitu ya. Kalau floating langsung kan nggak tahu ya, kita nggak tahu berapa. Floating bergerak-gerak kan, bisa naik, bisa turun, jadi kadang-kadang agak worry juga tuh. Oke, menarik. Nah mungkin balik lagi soal KPR, ini mungkin curcol ya, agak curcol ya. Silahkan bro. Ya memang sebenarnya pas kita decide, oke, kita mau beli rumah atau kita mau beli apartemen atau mau beli apalah ya, kita pakai pinjaman bank itu. Kita tahu itu ada sebuah tujuan yang baik dan pasti kita udah tahu. Nah cuman harus diakuin sih, pas gajian, waduh ada potongan lumayan juga ya. Tapi sebenarnya itu menurut saya membantu kita untuk nggak spending sembarangan. Dan karena yang kita beli jelas aset dan hopefully kedepannya ada economic value-nya, ya bisa disewakan ya, nanti bisa dijual lagi dan bisa ditinggalin lagi. Kalau memang kita mau ya harapannya itu bisa cukup menghibur. Nah cuman mau tanya nih sama Bro Dimas. Kalau misalnya Bro Dimas punya uang, anggaplah pinjaman KPR 500 juta. Bro Dimas punya nih cashnya. Kira-kira Bro Dimas biasanya ya kalau misalnya itu terjadi akan lunasin apa enggak sih? Maksudnya ini pas baru mau ngambil nih? Atau enggak, jadi udah berjalan misalnya anggaplah 5 tahun, udah punya uang nih, sisa hutang 500 juta. Bro Dimas udah punya nih uangnya 500 juta. Akan ditutup gak KPR-nya atau dilanjutin aja? Belum tentu sih. Pasti akan ngeliat situasi saat itu sih. Jadi bisa jadi biarin aja terus gitu. Karena jujur KPR itu kan memang kita ber-KPR dicil, tapi kita juga ada dapat asuransi jiwa loh selama periode KPR itu. Jadi kalau memang kita belum punya asuransi jiwa, ya bisa jadi sekalian nyicil, sekalian sebenarnya kita punya asuransi jiwa. Jadi ada untungnya juga, tetap gak usah ditutup gitu. Tapi ya kadang-kadang perhitungan orang pasti beda-beda gitu ya, lihat situasi, ya itu pasti keputusannya akan tergantung itu sih. Cuma tadi mau nambahin sedikit sih yang terkait langsung dipotong pas gajian gitu kan. Itu kan sebenarnya tadi balik ke poinnya Bro Richie yang di awal katanya begitu cicilannya habis harus ada cicilan lagi supaya uangnya nggak terlalu banyak gitu kan. Nah sebenarnya sih tips aja sih gitu ya. Kalaupun nggak ada cicilan ya tadi sebenarnya intinya adalah gimana supaya gaji atau uang yang liquid ini dibikin nggak liquid aja sih. Jadi begitu gajian harus disiplin ya bisa investasi, beli aset-aset, beli produk investasi apapun gitu ya, mau emas, mau reksadana, mau obligasi, boleh aja gitu. Cuma kan jadi nggak liquid tuh. Sebenarnya itu kuncinya di situ sih. Cuma tadi yang Bro Richie juga sampaikan, emang kadang-kadang tantangannya disiplin itu. Suka gatel ya kalau lagi lihat duit, aduh. Gimana mesti kuat gitu ya kalau duitnya banyak. Iya. Tapi emang jujur saya juga berasa loh. Ya padahal saya kerjanya kan di wealth management ya, memang ya dan mempelajari juga dari keuangan. Dan saya orangnya sangat tidak impulsif. Kalau mau beli sesuatu tuh, waduh,
ditahan-tahan dulu sampai berhari-hari, sampai kadang malah istri saya yang bilang atau kadang mertua saya bilang udah beli aja. Tetapi kadang-kadang saya ngalamin banget tuh. Dulu pas jadi punya apartemen kecil yang pertama kali nyicil, beli apartemen 2 kamar, ya luas 40 meter. Dan ya di satu sisi oke, udah selesai nyicil nih, cari cicilan lain. Tapi itu kan gak dalam bentuk uang nih, dalam bentuk properti. Jadi ketika saya sama istri bikin rekapan uang, total harta gitu ya, tapi harta yang liquid nih, harta yang keuangan, itu kelihatannya uang kita tuh gak terlalu banyak. Otomatis kita pas punya target nabung tertentu, kita berasa, oh targetnya masih jauh nih. Jadi kita ya kalau dapat bonus, dapat THR, kita harus invest supaya lebih cepat sampai. Di 1 tahun kami decide untuk oke, saatnya kita jual apartemen ini karena dalam setahun 2 tahun kita akan nyari rumah. Kita biasanya tinggal di apartemen, sekarang pengen beli rumah tanah. Ya karena anak makin gede, perlu kamar makin banyak, orang tua juga makin tua kan, siapa tahu nanti bisa bareng sama kita saling menjaga. Nah akhirnya kita jual lah apartemen itu. Dan tiba-tiba kita berasa uangnya kok banyak ya. Karena biasanya nggak segitu kok jadi ada penambahan yang lumayan gitu. Dan jujur jadi rada boros sih. Karena berasanya kayak aduh uangnya lumayan banyak ya. Ya udahlah bolehlah dikit-dikit lebih boros dikit gitu. Itu harusnya buru-buru begitu doang masuk langsung buru-buru pilihin. Oke gue beli ini beli diversifikasi investasi bro. Iya. Ya sebenarnya iya masuk kan? Sih ke aset. Cuman kita jadi kayak berasa wow kita tuh kalau kita cairin kita punya kalau uang segini. Jadi ya bisa tanda kutip ya agak lebih boros ya. Tapi untungnya kita emang udah komit mau beli rumah. Jadi kita cari dan puji Tuhan ketemu yang bagus, yang oke. Dan ya akhirnya pas ketika kita emang mau beli rumah itu, kita punya uangnya. Ya of course nggak 100% karena pasti pakai KPR BCA juga. Tetapi setidaknya buat DP-nya, terus kan perlu direnov ya. Nah uangnya tuh perlu, maksudnya ada. Nah jadi mungkin yang saya boleh sharing di sini, memang kadang-kadang pas kita ikat pinggang, kita nahan diri itu nggak enak pasti. Kita berasa ngapain sih kita kayak begini, orang lain semua beli sepatu beli aja, beli baju beli aja, jalan-jalan tinggal beli gitu kan, nggak usah banyak pusing. Tapi kalau buat saya sih itu worth it. Semua penantian dan usaha yang kita pelan-pelan itu ternyata bisa berbuah manis, bahkan mungkin bisa melebihi ekspektasi kita. Jadi ya kalau boleh cerita itu salah satu alasan ya kita bicara investasi tapi dalam hal ini karena uang yang nggak cukup ya kita perlu kredit juga ya, perlu ambil KPR supaya bisa mencapai mimpi kita. Nah mungkin kira-kira itu. Nah teman-teman kita udah mendekati penghujung daripada webinar ini. Kami ingin share beberapa tips nih. Nah mungkin yang pertama dari Bro Dimas, boleh nggak kasih tips berutang tuh apa sih? Tips berutang? Nih muncul nih di layar nih. Pertama, ngutang tuh harus punya tujuan yang jelas dan alasannya emang harus kuat gitu buat kita sampai ngutang. Yang tadi sudah dijelasin kan, karena tanpa tujuan yang jelas, ya ngutangnya bisa kemana-mana gitu. Terus ujung-ujungnya di kemudian hari bisa jadi kita nyesel juga. Ngapain gue beli barang ini gitu kan, ngapain ya. Ternyata gak ada gunanya. Terus uangnya hilang kemana-mana, sayang. Padahal mungkin di kemudian hari itu ada kebutuhan tertentu atau ada keinginan pengen traveling misalnya, jadi nggak punya tuh kapasitas itu untuk traveling ya, sehingga jadinya ya udah ngendon aja kan, nggak kemana-mana karena ya itu ngutang aja, udah ngutang dulu ya beli dulu gitu tanpa jelas sih sebenarnya buat apa sih gitu ya. Nah mungkin yang kedua dari saya, pelajari metode perhitungan bunga dan biaya lainnya. Nah memang bunga bank itu ada banyak cara perhitungannya, dan menurut saya termasuk dulu saya punya om. Dia tuh berdagang, orang dagang, tapi one day dia bangkrut. Bangkrutnya karena utangnya tiba-tiba kok besar. Karena dia tidak tahu cara hitung bunganya. Nah jadi saran saya, mau dimanapun kita berutang, bank manapun, atau bahkan yang di luar bank, pastikan kita pelajari dulu. Karena metode perhitungan bunga itu berbeda-beda. Ada namanya bunga efektif, ada bunga flat gitu ya. Kemudian ada namanya itu kalau kita ngambil rumah, ngambil mobil gitu. Biasanya kalau rumah efektif, mobil itu flat. KPA itu juga flat. Nah kemudian nanti ada lagi untuk KPR itu ada namanya bunga fix dan floating.
Jadi berapa tahun tadi ya, Bro Dimas bilang 5 tahun pertama fix, nanti setelah itu misalnya floating. Nah itu harus kita pelajari dengan baik supaya kita tahu ke depannya itu kita harus bayar berapa dan harus punya uang berapa. Gitu ya. Dan ada biaya lainnya juga, terutama yang di luar perbankan. Ini harus kita cermati dengan sangat jeli karena biaya-biaya tambahan itu kadang-kadang bisa kalau kita nggak bayar apalagi, itu bisa digulung-gulung. Nah itu yang membuat kadang-kadang orang kaget, loh kok saya minjem uang segini kok tiba-tiba utang saya segini ya. Nah itu yang mungkin harus kita perhatikan. Nah nomor 3 apa nih Bro Dimas? Nah yang ketiga, pastiin kebutuhan primer tuh udah cukup, udah terpenuhi dulu. Baru yang lain nih sebelum berhutang gitu ya. Karena biasanya sih utang harusnya bukan buat kebutuhan primer ya. Jadi kalau kebutuhan primernya masih pas-pasan ya jangan dipaksain juga gitu. Meskipun kayak pengen banget punya rumah, belum punya, yaudah kita utangin, paksain deh. Kita utang aja gitu kan, itu juga bahaya. Dulu misalnya aku ingat waktu zaman pandemi tahun 2020 gitu ya, investasi personal, orang sebutnya bahasanya investor retail kan meledak tuh. Akhirnya banyak juga yang FOMO, tapi mereka nggak punya uang, mereka ngutang buat beli saham. Nah saham atau instrumen investasi apapun tidak pernah menjamin return 100% gitu kan. Resikonya ada selalu. Ini saham salah satu aset, kelas aset investasi yang cukup fluktuatif gitu ya, risiko tinggi gitu. Artinya kemungkinan ruginya tinggi juga. Ya kita berhutang untuk investasi ya. Ya kalau untung ya untung, kalau rugi ya udah rugi sahamnya, masih harus bayarin utangnya. Terus nanti kebutuhan primernya keganggu malah. Jangan sampai, makanya tadi kebutuhan primer harus make sure dulu, terus jangan FOMO juga maksain, kalau nggak bisa sesuatu ya jangan dipaksain gitu. Ujungnya perlu realistis aja gitu sih. Ya, setuju. Investasi tidak pasti, tapi utang itu pasti. Betul. Pasti harus dibayar. Oke, yang nomor 4, nah ini total cicilan maksimal jangan lebih dari 33% atau sepertiga daripada pendapatan bersih bulanan. Jadi misalnya income-nya per bulan netnya 10 juta, ya kalau bisa utangnya maksimal 3 juta, 3,3, mentok-mentok 4 juta. Ya jangan sampai bayar utangnya 7 juta juga gitu ya, karena ya pasti namanya hidup perlu biaya. Dan kita nggak bisa hidup cuman bayarin hutang full, kita tetap perlu punya cash. Ya. Nah selanjutnya apa nih Bro Dimas, yang terakhir? Nah yang terakhir juga penting nih, jangan gali lubang baru untuk tutup lubang. Jadi jangan gali lubang tutup lubang. Dulu ada mungkin cerita yang cukup sering aku dengar tuh, orang kalau buka dompetnya, wah keren kartu kreditnya banyak. Ternyata kartu kredit A pakai terus dibayar pakai kartu kredit B, kartu kredit B dibayarnya pakai kartu kredit C. Jadi itu kartu kredit banyak cuma buat saling bayarin aja gitu, dari lubang tutup lubang. Itu kalau tiba-tiba di polanya itu udah ada yang fail satu, ya udah kelar, nggak bisa, gagal bayar, kejebak hutang, kredit macet, nah itu bahaya gitu. Jadi jangan pernah gali lubang tutup lubang ya. Iya, setuju. Oke, teman-teman, kita udah selesai di webinar hari ini dan sekarang kita akan masuk ke sesi Q&A. Oke, pertanyaan pertama, idealnya umur berapa sih kita mengambil KPR atau di stage mana kita boleh memutuskan ambil KPR? Nah, kalau boleh saya jawab duluan. Boleh. Karena saya ada pengalaman, termasuk diri saya sendiri. Dulu saya idealis sekali. Saya berpikir pokoknya sebelum saya merit, saya harus udah punya cicilan dulu. At least apartemen lah. Jadi saya punya atap sendiri gitu ya. Walaupun belum lunas. Tapi menurut saya kalau saya boleh flashback, sebenarnya nggak perlu begitu-begitu amat sih. Saya punya satu temen, dia nyewa rumah, dia udah married, udah punya anak, dia nyewa rumah. Anaknya itu satu waktu itu. Kemudian dia nyewa rumah sekitar 5 tahun. Pas uangnya kekumpul, baru akhirnya dia beli rumah, dia ambil KPR. Nah kebetulan pas saya hitung-hitung, ternyata uang sewa dia itu murah. Dan kebetulan waktu itu harga properti itu malah turun. 5 tahun itu malah turun. Karena ada ya namanya siklus, pasti ada naik ada turun. Jadi sebenarnya dia tuh sangat bijak dan sangat beruntung. Karena kalau dia paksakan dia beli KPR waktu itu, padahal sebenarnya mohon maaf mungkin belum terlalu
cukup uangnya, dipaksakan, yang ada hidupnya susah, anaknya juga mungkin hidupnya susah gitu ya. Tapi kemudian ya dia maksain beli rumah, tapi rumahnya habis itu harganya turun. Memang tidak untuk dijual, tapi kan artinya kita tuh bisa nunggu. Nah, poin saya di sini kebanyakan orang fresh grad atau first jobber, banyakan berlomba-lomba mau pamer nih saya punya aset. Nah, menurut saya itu nggak perlu. Kalau memang belum ada tanggungan, belum ada apa, bisa sewa lebih murah, why not? Tapi kalau memang udah komit, memang kita mau merit, atau misalnya ada orang tua mau tinggal sama kita nanti, ada saudara, ada keponakan, atau anak kita sendiri, ya memang ada baiknya mungkin mencari rumah, itu akan lebih comfortable. Tapi poinnya di sini sebenarnya bukan di stage mana, tapi lebih ke arah financial stage kita ini udah di mana. Jadi bukan cuma umur aja, tapi kadang kematangan finansial kita ini udah di mana. Yang jelas tadi Bro Dimas sudah katakan, nomor 1 pasti soal primer harus bisa makan, harus bisa bayar biaya, bisa bayar transport, bayar pulsa. Setelah itu harus ada tabungan, ada dana cadangan, kan? Selanjutnya investasi. Nah, barulah investasi ini. Gitu. Kalau udah mulai bisa investasi, berarti udah punya uang lebih, dikumpulin, gitu kan? Nanti one day bisa jadi DP untuk ambil misalnya KPR atau ambil mobil juga bisa ya. Nah, kalau Bro Dimas gimana? Ya kalau ditanya idealnya bukan masalah umur dan stage juga sih, setuju. Idealnya adalah ketika kita memang mampu. Udah mampu tuh untuk mengelola KPR itu secara utuh dari awal proses sampai selesai nantinya gitu ya. Jadi kalau belum mampu ya tadi resiko bisa hidupnya jadi susah. Ya kalau mau susah sih monggo ya. Cuman gak rekomen ya karena susah nanti bisa kemana-mana gitu kan. Jadi idealnya adalah ya ketika kita mampu bayar DP-nya, mampu bayar cicilannya gitu kan. Dan itu tidak mengganggu kehidupan kebutuhan primer kita. Ya itulah saat yang tepat gitu. Meskipun agak mepet nih gue maksain. Tapi misalnya masih aman ya nggak apa juga go ahead gitu. Cuma dia tadi yang pasti primernya perlu secure dulu. Terus ya selebihnya memang udah benar-benar mampu barulah ambil KPR gitu. Oke. Nice. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Supaya tidak terlena dengan penggunaan kartu kredit, apakah ada tips dan trik dalam menggunakan kartu kredit? Nah, mungkin kalau menurut saya, sebenarnya namanya uang, namanya utang, atau apapun, itu netral. Itu tergantung kitanya. Makanya, money mindset itu penting banget. Kita tuh harus bisa ngerti cara uang bekerja. Kita harus bisa mengerti konsekuensi daripada action yang kita bikin terhadap uang. Karena uang itu sebenarnya harus jadi hamba kita, jangan kita yang jadi hamba uang gitu kan. Kita yang harus bisa mengontrol uang kita. Contoh, kalau kita nggak bisa kontrol diri kita, maka nanti kebanyakan kita banyak hutang. Hutangnya kalau yang perlu nggak apa-apa, masalahnya yang nggak perlu. Misalnya, aduh mumpung lagi diskon nih, ayo kita beli deh. Perlu juga nggak, di rumah sepatu udah 10, tapi beli lagi yang ke-11 gitu kan. Nah di webinar tahun lalu ada dibahas tuh, di Derot Effect. Habis beli sepatu pengen beli bajunya biar sama warnanya. Beli lagi celananya. Nah kadang-kadang ini yang mungkin kita harus bijak dulu memilah. Nah kemudian soal kredit juga kita harus lagi-lagi tadi saya katakan harus pelajari cara hitung bunganya. Kebanyakan orang berpikir oh saya bayar aja minimum payment. Nah pelajari dulu kalau Anda bayar minimum payment nanti bulan depan pas mau bayar itu bayarnya berapa. Nah itu jadi harus dipelajari. Jadi semua bank akan memberikan fasilitas. Tapi tergantung kitanya, kita tahu nggak nih fasilitas ini konsekuensinya apa. Karena semua udah pasti tertulis, ada ditulis dengan jelas. Kalau nggak jelas ya kita ada baiknya bertanya. Gitu ya. Jadi balik lagi namanya uang, hutang itu netral. Tergantung kita yang menentukan kita akan menggunakan ini untuk apa dan konsekuensinya apa. Mungkin kalau dari saya itu ya. Nah ini ada pertanyaan ketiga nih Bro Dimas. Kalau mengambil kredit untuk investasi, apakah itu wise? Ya itu tadi sempat udah di-mention tuh. Ada kejadian orang FOMO dia ambil kredit, dia minjem uang untuk investasi dan investasi di saham gitu kan. Jadi kalau terhadap kasus itu sih jatuhnya nggak wise ya. Karena dia pilih berinvestasinya di saham gitu ya. Meskipun investasi yang lain pun yang aman pun ya tidak ada yang menjamin 100% keamanan itu ya. Artinya kalau emang masih mau ya dihitung aja resikonya dulu.
Intinya kan gitu. Resiko terburuknya apa sih kalau kita ngelakuin ini? Udah tahu nih resiko terburuknya dan udah dibayangin kalau kejadian bisa nih dihadepin. Ya go ahead gitu. Tapi sebetulnya nggak begitu rekomen juga sih, kayaknya kurang wise juga ya untuk ngambil kredit untuk berinvestasi. Kalau dari saya gitu sih. Ya sebenarnya saya setuju sih. Saya ada beberapa teman yang pas COVID itu kan kripto naiknya luar biasa ya. Jadi yang dilakukan oleh banyak sekali orang adalah mengambil utang supaya dimasukin ke kripto. Jadi itu ibaratnya luar biasa. Leverage-nya tuh luar biasa. Pakai pangkat, bukan pakai kali lagi, pakai pangkat gitu ya. Jadi itu menurut saya agak berbahaya. Karena namanya investasi itu harusnya kita sabar. Kita sabar karena kita dibayar dengan waktu. Kalau sesuatu yang datangnya cepat ya kita nggak akan sayang sama hasil itu. Biasanya kita akan spend juga. Nah, mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah credit score merupakan sebuah sistem yang berlaku di Indonesia? Jika iya, apakah bagus bagi para anak muda untuk mulai membangun credit score yang sedini mungkin? Terima kasih. Jawabannya betul sekali. Kadang-kadang mungkin kita nggak tahu, teman-teman. Dengan kita nggak bayar sekali cicilan aja, itu ada konsekuensinya loh. Karena di Bank Indonesia itu pasti akan mencatat. Dan yang jangan sampai pernah terjadi, itu kita masuk ke daftar hitam. Jadi orang-orang yang memang dianggap sering nunggak, mau minjem dimanapun sama ya, mau di bank, mau di pinjaman online, mau di platform apapun sama. Jangan sampai kita itu nggak bayar utang kita, karena misalnya hal sepele, dengan kita lagi belanja barang A gitu ya, kita nyicil-nyicil, lupa bayar sekali, lupa bayar 2 kali, akhirnya dianggap macet nih, kreditnya tidak lancar. Nah itu udah ada scoringnya di Bank Indonesia. Nah, jangan sampai karena hal kecil seperti itu, ketika nanti kita udah punya uang, kita mau beli rumah, tapi ada catatan itu jadi ditolak oleh banknya. Ya kan sayang banget. Ya jadi jangan main-main dengan credit scoring. Kita itu semua orang tuh pasti ada credit scoringnya. Ya jadi mungkin ini pertanyaan yang sangat bagus dan sangat edukatif. Terima kasih. Nah selanjutnya nih, pertanyaan ke Bro Dimas. Lebih bagus invest rumah atau apartemen? Ini pertanyaan yang sangat menarik nih buat terutama orang yang mau beli aset ya. Nah, rumah atau apartemen sebetulnya tergantung preferensi, tergantung ini juga sih kegiatan sehari-hari ya. Itu kadang ngaruh juga tuh. Ada orang yang lebih senang tinggal deket sama tempat dia bekerja mungkin ya, cuman ada yang punya apartemen dan mungkin tuh apartemen jadi pilihan yang tepat. Cuma ada orang yang lebih suka tinggal di rumah karena dia nggak suka tuh, ya gue masih pulang terus mesti naik lift lah dan sebagainya dan nggak punya halaman gitu kan, itu biasanya pilih rumah. Ada juga kayak Bro Ricci gitu kan, nih sebenarnya pertanyaan lebih pas ke Bro Ricci nih karena udah pernah di apartemen terus dia juga punya rumah. Biasanya kadang-kadang kalau baru masih single terus mulai menikah, apartemen dulu deh, terus mulai punya anak baru tuh ke rumah deh. Kayaknya anak nggak bagus juga nih misalnya kalau di apartemen kurang punya ruang bermain, maksudnya bisa lebih ke halaman mungkin jalan-jalan sore atau apa. Jadi biasanya kalau dari teman-teman saya sih sukanya gitu ya, kadang-kadang dari single baru nikah terus masih di apartemen, terus lama-lama ke rumah deh. Kadang-kadang orang yang dari apartemen ke rumah yang mengalami tantangan juga tuh, kadang mengeluh, aduh di apartemen tuh enak deh, nggak bersihinnya gampang. Yeah. Atau terus naik lift, terus dia jalannya cepat, dekat atau apa kayak gitu-gitu. Jadi sedangkan ke rumah mungkin lebih besar gitu ya, bersihin lebih banyak gitu. Tapi ya ada plusnya gitu, akses keluar langsung, terus punya halaman dan sebagainya. Jadi preferensi sih dan ngelihat kehidupan kita dan style sih gitu. Jadi bagus atau enggaknya faktornya agak banyak nih variabelnya. Saya setuju sih, mungkin boleh nambah dikit. Kebetulan saya sebelum saya decide mau beli rumah, saya tuh berpikir saya bisa kok selamanya hidup di apartemen. Anak satu cukup lah bisa gitu kan, beli apartemen yang mungkin 3 kamar gitu. Tapi ternyata saya berubah pikiran ya. Jadi apartemen plus minusnya dibanding rumah. Satu, kalau kita bicara investasi, kalau uang sewa, saya berani katakan uang sewa akan lebih bagus di apartemen. Walaupun apartemen tua dan sebagainya. Biasa yield apartemen tuh 5-6%, jelek-jeleknya 4%. Tapi kalau di rumah itu 3% aja udah bagus. Dan rumah yang makin besar itu nanti yieldnya bisa-bisa makin rendah.
gitu ya. Karena kan yang mau nyewa mungkin nggak terlalu kuat juga bayarnya kalau rumah yang terlalu gede gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya dilihat dari segi investasinya itu, tapi rumah itu enaknya kalau suatu hari rumahnya udah tua mau kita hancurin, kita bangun lagi, itu bisa. Atau kita jual rumah tua, jual tanah bilangnya. Nah, kalau di apartemen itu tergantung building maintenance-nya. Ada apartemen yang udah 20 tahun, 30 tahun maintenance-nya masih bagus sekali. Dan itu lokasinya bagus sekali. Apartemen yang kayak gitu mah aman, disewakan pasti laku. Gitu ya. Apalagi sekarang banyak orang-orang luar yang memang cari apartemen. Nah, jadi memang tergantung sih buat apa. Tapi yang saya tadi katakan, jangan sampai kita maksa beli aset cuman untuk merasa bangga nih, saya udah punya aset. Menurut saya itu nggak perlu. Sebenarnya nggak perlu. Kecuali kita memang benar-benar mau kita pakai atau jelas lah tujuannya apa. Karena kalau mau ngomong investasi, ya yieldnya itu juga bisa dibilang bukan yang super tinggi sampai 10% juga sih. Gitu ya. Semoga menjawab. Nah, selanjutnya nih, kenapa pinjol memiliki persepsi yang jelek? Seperti apa konsep pinjol ini sebenarnya? Mungkin saya izin jawab. Kenapa pinjol memiliki persepsi yang jelek? Menurut saya karena begini, karena menurut saya nggak sepenuhnya salah perusahaannya. Memang ada pinjol yang nggak benar, yang tidak terdaftar di OJK, itu betul. Tetapi menurut saya, orang-orang yang mungkin ngambil di pinjol, mungkin sebagian besar, tidak semua, sebagian besar itu memang pas pinjam ke bank, itu ditolak. Jadi dia pinjamnya ke pinjol. Dan pinjol itu longgar sekali, teman-teman setahu saya. Kalau di bank itu kan panjang ya, dilihat dokumennya, dianalisa. Kalau pinjol itu 5 menit cair. Nah, cuman karena itu begitu gampang, banyak orang yang jadi ngegampangin juga nih. Jadi menganggap, oh gampang ya dapat duit. Dan biasanya tujuan penggunaan uangnya itu yang harus kita lihat lagi, apa tujuannya. Nah, makanya balik lagi, kalau tujuannya udah benar, dan kita udah bisa ngitung, harusnya orang ambil hutang itu bukan asal ambil, bukan. Tapi harusnya dihitung. Nah, persepsi banyak yang nggak bagus menurut saya sebenarnya nggak sepenuhnya perusahaan. Tapi mungkin peminjamnya juga yang kadang-kadang menurut saya antara belum pelajari dengan detail, atau memang dia nggak peduli dengan bunga yang dia harus bayar. Udah pokoknya ambil dulu aja uangnya. Nah, mungkin itu ya. Tetapi tidak semua pinjol buruk. Dan sebenarnya pinjol banyak yang terdaftar di OJK yang bertanggung jawab. Nah, pertanyaan selanjutnya, Bro Dimas, boleh nggak sih pakai cicilan untuk beli tiket pesawat, hotel, atau liburan lainnya? Boleh nggak? Boleh dong. Selama emang udah di plan bisa dibayar di ujungnya. Ya. Jangan terus kayak, ya udah deh, pokoknya gue bayar aja, beli aja sekarang, nyicil aja dulu, bayarnya pikirin besok deh. Ya, itu berisiko banget kalau seperti itu ya. Selama, balik lagi kan selama mau mencicil nggak masalah. Karena itu mungkin hanya mengatur cash flow, tapi udah tahu nih memang kita di ujungnya bisa bayar kok dengan planning cicilan itu. Jadi jawabannya simpel, boleh. Selama memang udah ke plan juga gimana bisa ngebayarnya. Kalau nggak ya nanti kejebak di kredit macet. Terus tadi kata Bro Ricci bisa masuk daftar hitam. Mutihinnya susah tuh. Susah banget. Ya, nah pertanyaan selanjutnya untuk yang masih single, prefer ambil KPR tapi jarak rumah jauh, 4 jam pulang pergi, atau lebih baik kos atau sewa terlebih dahulu yang lebih dekat dengan tempat kerja. Nah nanti Bro Dimas mungkin boleh jawab, tapi kalau saya pribadi, kalau single ya, mendingan kos dulu. Karena waktu itu adalah uang adalah waktu. Dengan kita travel segitu lama, menurut saya ya kita sebenarnya udah buang waktu di dalam hidup kita juga. Ya, kecuali misalnya udah punya anak, ya itu beda cerita tuh. Kalau udah ceritanya udah punya anak udah beda cerita karena kebutuhannya udah berbeda. Atau ada orang tua yang harus kita jaga. Atau ada apalah yang kita memang harus tinggal jauh. Tapi dalam kasus tadi sebenarnya mudah kalau memang udah bisa KPR, sewain aja dulu rumahnya. Kan lumayan bisa bantuin bayar cicilan. Nanti one day mungkin rumahnya bisa dijual lagi atau bisa ya ditempati ya. Menurut Bro Dimas gimana? Yang terakhir itu poinnya. Kalau memang ada kapasitinya untuk beli gitu ya, meskipun jauh, ya sebenarnya lumayan. Bisa investasi dulu, bisa harga dia naik. Terus kalau disewain, pilih area yang juga mungkin peluang disewainnya gede ya. Jadi bisa disewain buat bantu bayar cicilan. Jadi itu sebagai aset investasi sih, yang mungkin memang nggak dipikirin untuk ditinggalin gitu ya. Nantinya mungkin pada beberapa tahun kemudian mungkin mau dijual, nggak apa-apa juga gitu. Terus sembari itu ya mau ngekos dulu nggak apa-apa, tinggal dihitung lah
cost-nya berapa sehingga nggak begitu berat gitu ya. Karena kadang-kadang opportunity-nya ada nih, mampu beli untuk KPR-nya, terus ternyata memang jauh dari tempat kerja, tapi sebenarnya tempat itu cukup strategis sebagai properti untuk rumah gitu ya. Jadi sebenarnya peluang dan kemampuannya bertemu tuh, cocok tuh. Kenapa enggak sebenarnya, apalagi masih single nih, nggak ada tanggungan. Jadi pemikiran perhitungan ekonomi sebenarnya harusnya masih lebih fleksibel banget lah. Jadi setuju sama Bro Richie, nggak apa-apa juga sih dibeli. Nah, apes-apesnya tiba-tiba perlu rumah, ya punya gitu. Memang jauh tapi punya gitu kan, ada tempat balik gitu. Setuju. Oke, pertanyaan selanjutnya, saat kondisi pengeluaran lebih besar dari pendapatan, akhirnya berutang. Sampai di titik mana harus kira-kira harus recover? Perlahan mulai ngurangin lifestyle, ada tipsnya. Lifestyle padahal nggak kemana-mana, nggak ya paling motoran, jarang ke mall, makan di luar 3 kali seminggu, siangnya bawa bekal. Nah sebenarnya menurut saya permasalahan ini bukan bagi, mungkin kalau kita bertanya, oh kok pengeluaran bisa lebih gede sih dari pendapatan, apakah income-nya kecil? Belum tentu loh. Kadang-kadang bisa, saya pernah pengalaman dulu gaji saya 5 juta, saya punya teman gajinya 9 juta. Tapi dia malah ngutang ke saya. Kan nggak masuk akal, gaji saya tuh hampir setengah dari gaji dia. Tapi balik lagi, lifestyle, betul. Dan sebenarnya kalau kita hidup ya, makan gitu. Makan kan harusnya nggak mahal. Makan yang cukup bergizi sebaiknya cukup. Cuman kadang-kadang orang lain ngapain ya kita suka nggak mau ketinggalan, mungkin itu yang susah. Nah tapi dalam hal tadi menurut saya memang kita harus cari, ya kita bisa ke financial planner manapun, dia akan nomor 1 rumusnya adalah kurangin spending. Itu udah pasti jalan nomor 1. Kedua, gedein income. Jadi ini memang harus sesuai ya. Expense-nya kita turun ya, pengeluaran kita tekan sebisa mungkin. Jangan sampai nggak makan juga, nggak sampai seperti itu. Tapi ya yang nggak perlu yang buat gaya mungkin kita rem dulu lah. Sambil kita cari upgrade diri kita. Sekarang mau belajar apa aja bisa, ada ChatGPT, ada AI, ya supaya kita bisa dapat mungkin pekerjaan dan rezeki yang lebih baik. Gitu ya. Semoga menjawab. Nah, pertanyaan selanjutnya. Saya ambil KPR BCA, fix berjenjang 10 tahun, baru jalan 3 bulan. Tapi saya terpikir untuk pelunasan sebagian setiap 6 bulan. Let's say gaji 1 bulan 50 juta, cicilan 12,5, baiknya saya simpan dalam bentuk fresh money atau saya putar lagi di saham reksadana atau gold. Bro Dimas mau coba jawab? Ini lebih di dirimu nih kayaknya lebih cocok baik. nih. Saya coba bantu jawab ya. Nah ini sebenarnya setahu saya kalau pelunasan dipercepat itu biasa juga ada biayanya setahu saya. Nah jadi ini sebenarnya tergantung sih. Kalau misalnya kebutuhan uangnya apa? Kalau misalnya nih, oh ya memang saya nggak punya cash, aset saya yang lain banyak, gaji saya bisa cover banyak banget, ya mau pelunasan tiap 6 bulan silakan, boleh-boleh saja, gitu kan? Tetapi kalau misalnya cash flow-nya sebenarnya ada banyak kebutuhan lain, ya menurut saya nggak apa-apa, nikmatin aja fasilitas itu, uangnya bisa dipakai dulu yang lain, gitu kan? Karena kebutuhan kita kan pasti banyak nih, namanya adulting. Bukan cuma rumah, ya tadi saya bilang zaman dulu orang nggak beli asuransi, sekarang saya sih nggak berani nggak beli asuransi walaupun udah di cover kantor. Karena biaya medis itu luar biasa, naiknya itu luar biasa. Dan jangan sampai kita sekali kena aja gitu, puluhan juta melayang lah. Ya kan? Nah jadi kebutuhan makin banyak, jadi sebenarnya uang itu bisa kita investasikan. Tadi betul, bisa masuk reksadana, bisa masuk saham, bisa masuk emas, bisa masuk saham BCA yang lagi murah banget ini, yang profitnya naik, tapi ya harga sahamnya lagi turun banget karena asing keluar gitu ya. Nah jadi memang setuju dalam hal ini, itu sebenarnya itu yang saya lakukan juga. Jadi walaupun saya punya utang, tapi saya tetap punya investasi. Karena investasi dan utang bisa kok bersamaan. Karena ini ibaratnya dua tujuan yang berbeda. Gitu ya. Jadi nggak harus punya uang langsung ditutup, langsung dilunasin. Gitu. Karena ya kalau kita bisa punya cash lebih bisa diputar ya nggak ada salahnya juga. Semoga menjawab. Betul. Nah, pertanyaan selanjutnya. Jawabannya kan sebenarnya bertanya kan adalah tadi udah dijawab sih, kalau ditutup berkala ada biayanya. Satu hal itu mesti dipertimbangkan gitu ya. Kedua ditanya kalau punya cash enaknya diputar apa fresh money gitu kan.
Kalau diriku sih lebih diputer ya. Cuma diputernya kemana, saham, reksadana atau gold atau yang lain, ini tergantung risk appetite. Investment risk appetite-nya aja sih. Lebih ke yang agresif atau konservatif. Situ aja sih sebenarnya. Ya. Gitu. Nah, ini juga ada pertanyaan selanjutnya lagi ya. Apabila sudah ada dana yang bisa disisihkan dalam jumlah yang cukup, mana yang lebih bijak untuk dipilih? Melunasi hutang atau melakukan investasi untuk dana pensiun? Ya, ini jawabannya kira-kira sama lah ya sama yang tadi. Kalau memang dananya memang udah banyak sekali, ya mau ditutup hutangnya saya rasa make sense, gitu kan. Tapi kalau memang sebenarnya nggak ada urgensi untuk tutup ya nggak apa-apa, kita bisa kok invest ya. Mungkin ditanya dulu, ini utangnya produktif atau konsumtif? Nah, betul. Kalau utang konsumtif buru-buru tutup. Ya, kalau produktif mungkin nggak apa-apa, jalan aja dulu. Ya. Oke, nah ini ada pertanyaan terakhir ya. Apakah penggunaan pay later, pinjol dan lain-lain termasuk dalam credit scoring? Yes, ya. Jawabannya 100%. Yes. 100%. Karena semua data kita itu namanya kalau ngambil pinjaman pasti itu udah masuk ke Bank Indonesia dan itu ada ya informasi-informasi lah tentang kita ya, data-data kita ambil kredit responsible atau enggak, bayarnya telat atau enggak dan sebagainya. Dan itu akan mempengaruhi nanti ke depannya ketika kita mau ambil kredit. Oke, tanpa terasa kita sudah sampai pada penghujung acara. Teman-teman, sekian sesi Q&A kita malam ini. Dan setelah ini akan ada QR yang muncul di layar teman-teman semua. Bagi teman-teman yang berhasil menjawab kuis ini, akan mendapatkan poin di Wealth Conquest di BCA Wealth Summit Online. Jadi setiap kali login, setiap kali nonton webinar, jawab kuis benar, itu semua ada poinnya. Nanti nonton video rekaman, itu ada poinnya. Jangan lupa ya teman-teman, pastikan raihlah poin sebesar-besarnya karena ada 50 pemenang. Luar biasa, banyak banget yang akan menang, ada 50 orang. Dan bagi teman-teman yang sudah mengerjakan kuis, bisa meninggalkan Zoom. Dan sampai bertemu di sesi selanjutnya pada hari Selasa 30 September. Saya Richie. Saya Dimas. Kami pamit undur diri. Sehat selalu dan BCA senantiasa di sisi Anda. Selamat malam, bye.